Kami bersenang hati kami didatangi oleh Kepala Bapisus yang hari ini, Bapak Aris Marsudianto, yang hari ini hadir dengan jajaran. Kami pada prinsipnya hasil dari diskusi tadi adalah amat terbuka dengan kolaborasi bersama Bapisus. Kita akan mengadakan MOU juga Pak ya tadi. Bekerja sama dan dalam bentuk yang lebih formal MOU dengan Bapisus terkhusus untuk mengawal program-program yang dilakukan oleh Kementerian Komdiki. Saya sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus, koordinasi dengan Komdiki banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Ya. Salah satunya tadi kita cukup menarik berbicara tentang judi online. Kita berharap pemberantasan itu harus dilanjutkan terus ya, tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kita juga berbicara tentang peningkatan ya, IT di semua kementerian dan lembaga. Karena zaman sekarang itu dibutuhkan kecepatan, efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Tentunya harus didukung dengan teknologi yang high-tech juga, yang canggih juga. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan, ya, sehingga kita tidak akan ketinggalan ya, bila kita koordinasi dengan berbagai macam kementerian dan lembaga. Yang selanjutnya, kami juga bicara tentang peningkatan sumber daya manusia. Ya, khususnya di Komdiki, ya jangan sampai alat-alatnya modern, ya, tapi manpower-nya ya tidak mempunyai integritas ya yang memadai pula ya. Oleh karena itu pengalaman yang sudah berlalu yaitu menjadi pelajaran ya, itu karena Komdiki ini salah satu kementerian yang sangat strategis yang akan bisa mengharmoniskan, mengkomunikasikan ya itu seluruh kementerian lembaga untuk memperlancar program jalannya pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti ya, lebih spesifik ya, dengan jajaran-jajaran terkait, tiap deputi dan tiap dirjen ya, akan kita buatkan kesepakatan MOU bersama seperti itu, melibatkan jajaran-jajaran yang terkait ya untuk bisa komprehensif dan optimal. Saya rasa demikian ya yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Nah, baiklah kawan, itulah tadi pernyataan daripada Kepala Bapisus, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Bapak Aris Marsudianto, SEMM. Nah, di sini beliau sangat konsen terhadap judi online. Ya, judi online supaya diberantas sampai seakar-akarnya. Dan tugas daripada Bapisus ini sendiri bukan hanya di bidang judi online, bukan hanya itu hanyalah bagian daripada pengawasannya. Di sini juga akan mengawasi ya, yang paling inti di sini adalah mengawasi seluruh proyek-proyek pembangunan penggunaan dana APBN maupun APBD. Maka itu kepada sahabat-sahabatku yang kebetulan sekarang menjadi pejabat baik di pusat maupun daerah, agar jangan sekali-kali menyalahgunakan dana anggaran APBN maupun APBD, karena ya ini ada pengawasan ketat. Nah, disinilah Pak Prabowo menambah kementeriannya, menambah jajarannya, yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, untuk mengurangi dan bahkan meniadakan kebocoran-kebocoran dana negara. Jadi jangan sekali-sekali ada yang mau korupsi kawan. Karena kalau itu dilakukan, maka kalian akan ditangkap, akan dipenjara. Jadi mari kita bersihkan diri kita, ya pejabat-pejabat nanti yang terpilih,
ya cukuplah beberapa orang yang sudah korupsi dan sudah ketangkap, kalian jangan menjadi bagian dari itu. Ya, ayo kita dukung pemerintah Pak Prabowo menjalankan semua program-program beliau, visi misi beliau, ya dengan tidak ya menyalahgunakan wewenang. Nah, karena Pak Prabowo ini betul-betul ingin berjuang untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Ya, dengan cara memerangi korupsi, ya, judi online, narkoba, penyalahgunaan wewenang, mafia-mafia tanah dan yang lain-lainnya. Dan Presiden Pak Prabowo juga sedang berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Di antaranya adalah makan bergizi gratis buat anak-anak sekolah. Sekarang sudah mulai berjalan. Ya bertahap karena anggaran negara belum turun. Diperkirakan anggaran negara akan turun pada bulan April. Berarti sekarang ini para menteri dan para kepala badan ya belum mendapat anggaran dari negara 2025, sehingga bisa jadi di antara kementerian maupun kepala badan ini bergerak masih menggunakan biaya sendiri untuk operasional ya. Jadi itulah menteri. Dan saya dan kita semua harus mau mengakui bahwa para menteri, para wakil menteri, para kepala badan yang ditunjuk oleh Pak Prabowo adalah mereka-mereka yang terbaik di antara yang terbaik. Mereka adalah mereka yang mau bekerja untuk rakyat Indonesia. Dan mereka adalah yang tidak mau korupsi. Kita harus meyakini itu. Ya. Maka itu kepada jajaran pejabat-pejabat negara yang digaji oleh rakyat, jangan kalian korupsi. Nah, apalagi ke depan ini akan ada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kota yang terpilih akan segera dilantik. Waspadai jangan sampai ada yang korupsi. Ya termasuk para kepala desa. Nah sekarang ini memasuki hampir selesai 100 hari, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ini akan dievaluasi oleh Pak Prabowo terkait kinerja para menteri dan para kepala badan dalam 6 bulan terakhir. Semua akan dievaluasi kinerjanya. Ya. Demikian kawan, jauhi judi online, jangan narkoba dan jangan korupsi. Sip.